Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam Reconnect with Quran. Reconnect with Al-Quran dan alhamdulillah wajah saya sudah bercahaya. Iya. Mungkin karena sudah menjalani bulan Ramadan selama ini ya. Alhamdulillah ya. Iya. Kelihatan belum saya sudah lebih kurus. Iya, kelihatan. Kita berdoa semoga Ramadan ini kita semakin meningkat di akhir ya. Amin. Nggak cuma di awal doang tapi Meningkat di akhir ya. ya, sampai akhirnya di puncak ibadah kita tuh di akhir, jangan malah di awal gitu. Sebentar. Puncak di akhir. Iya, biasanya kan orang di awal yang semangat. Biasanya tuh orang akhir di puncak. Ya banyak di puncak, ke Ya. Jogja bisa, Nah, betul. ke Cibinong bisa, Betul. Cibubur bisa. Ya, tapi insya Allah lah ya kita berharap dengan karena bulan Al-Quran itu adalah bulan Al-Quran. Karena Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Al-Quran. Syahrul Ramadan. Betul. Syahrul Ramadan alladzi. Unzila fihil Quran. Oke, artinya aktivitas yang paling banyak terjadi di bulan Ramadan adalah harusnya aktivitas bersama dengan Al-Quran. Dan untuk itu, Kalau kita bersama dengan Al-Quran, maka kita akan menjadi semakin dekat dengan Allah. iya. Dan Untuk kalau sudah itu. dekat dengan Allah, Anda bisa dipanggil Allah bisa jadi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau dekat dengan Allah hari ini dipanggil ayo. ayo, Asal jangan sampai tidak dekat dengan Allah. lalu dipanggil. Maka kita berusaha untuk mendekat kepada Iya. Al-Quran supaya bisa mendekat Salah dengan satu caranya adalah dengan mempelajari kisah-kisah manusia-manusia yang dekat sama Allah. Iya, karena Allah senantiasa bilang di dalam Al-Quran siratal ladzina an'amta alaihim gitu kan ya. Atau dengan ayat-ayat yang lain yang serupa yaitu mengambil pelajaran dengan kisah-kisah. Dan Siapa teman-teman juga itu? An'amta alaihim itu, Ustaz? mereka adalah alladzi an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqin was-syuhada was-solihin. Yaitu adalah bagian daripada orang-orang para nabi, yaitu adalah para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Ini akan masuk ke solihin berarti? Ini masuknya pada Atau siddiqin? menurutku sih ini masuknya pada orang-orang yang soleh ya. Soleh ya. Atau bisa jadi syuhada. Oh iya benar, Bisa jadi syuhada. Iya. Karena ternyata ini adalah ayat yang terakhir kali dibacakan oleh Rasulullah sebelum meninggal ya. Salah satu ayat yang terakhir dibacakan alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi salah satu nasihat Nabi kepada kita sebelum mati adalah dia mau membersamai orang-orang yang 4 ini. Dan insya Allah ini termasuk orang soleh, orang-orang yang juga syahid insya Allah ya. Oke, siapa namanya? Oke, namanya undefined. Undefined. Karena Tapi- memang tidak diketahui. Betul. Betul. Tapi kalau julukannya ada. Ada. Julukannya An-Najjar. An-Najjar. Jadi- Tukang kayu. Tukang kayu. Jadi dia disebut dengan nama Habib An-Najjar. Habib berarti orang yang dicintai. Ya, Al-Mahbub orang Iya. yang dicintai. Habib. Habib An-Najjar. An-Najjar An-Najjar. itu si tukang kayu atau sang tukang kayu. Ya. Nah, mari kita. Asuri tuh. Asuri. Orang Suriah dia. Ada sebuah tempat di daerah Suriah berarti sekarang Iya. ya. Di mana 3 Hawariun ini berdakwah tapi mereka itu dinafikan sama Iya, umatnya. iya. Oke. Nggak didengerin lah. Iya. Namanya nggak direken. Ya, bahkan boleh dibilang ya dikucilkan lah 3 nabi ini. Lah kemudian wajah amin aqsal Madinah rojulun yas'a. Yas'a. Akhirnya kemudian terlihat ada orang datang dengan tergopoh-gopoh. Mm-mm. Gitu, tergesa-gesa gitu, datang ke tempat di mana orang-orang tadi itu, umat tadi itu menafikan 3 Hawariyun tadi itu. Ya. Rojulun yas'am, dia seorang pemuda datang dari jauh dan kalau boleh dibilang ini datangnya dari tempat yang terpencil. Ya, oke. Gitu. Aqsa itu artinya yang paling jauh. Oh gitu. Wajah min aqsal Madinah. Aqsa itu adalah ujung. Kayak Masjidil Aqsa. Ah. Itu the farthest mosque. Oh. Berarti then there come from the farthest part of the city. Sudah kayak Iya. Haipota. Berarti kabupaten paling deso. Bekasi. Iya. Jadi Habib An-Najjar orang Bekasi guys. Iya. Macet nih, jalannya jauh nih. Ya, akhirnya dia datang, kemudian dia berkata, "Qala ya qaumit tabiul mursalin." Dia Oke. kemudian berkata, "Wahai kaumku." Gak dapat lagi. Nanti lah aku coba kesana lagi ya. Ya udah. Nanti kalau yang tahu komen ya. Iya. Oke. Mereka berkata, Ya dia qaumit berkata, tabi'u mursalin. ikutilah utusan-utusan itu. Iya, para mursalin. Kenapa kamu nggak ikutin mereka? Ya. Ada kalimat menarik, ya qaumi. Kenapa dia nyebutnya kaumku? Karena dia adalah orang lokal. Oh. Dia orang lokal. Jadi perlu diingat teman-teman sekalian, bahwasanya Yesus itu orang mana? Iya.
Nggak tahu. Yesus itu lahir di Bethlehem. Orang baik-baik. Iya benar, orang baik-baik. Orang baik-baik dan orang baik ya. Iya. Nah artinya dia lahirnya di Maqdis. Dia lahirnya di Baitul Maqdis. Iya. Artinya dia orang Maqdisi, dia orang Palestina. Atau gampangnya orang Maqdisi lah. Okay. Nah orang Bethlehem besar di Nazaret, karena itu dia dibilang adalah Yesus orang Nazaret. Nazaret jadi Nasrani nggak? Betul, ada yang berkata bahwa dari Nazaret itulah kemudian dikatakan Nasoro. Nah, bahwasanya orang-orang ini, Yesus ini punya banyak murid. Murid-muridnya sudah pasti ya orang-orang di sekitar situ, tempat dia berdakwah. Nah, tempat ini adalah di tempat yang lumayan jauh daripada asal mereka. Mereka berdakwah di sana. Jadi, bisa dikatakan bahwasanya ini orang lokal. Jadi native people, inlander. Iya. Gitu kan? Ini apa namanya? Akamsi, anak kampung sini. Iya. Nah, jadi ini adalah orang lokal, sedangkan mursalin ini atau orang-orang yang mendakwai mereka ini bisa dikatakan bukan orang di situ. Iya. Antum bisa bayangin ya, dulu Madinah itu lebih kecil daripada Masjid Nabawi yang sekarang. Lebih kecil dari pagar tembok pinggirnya. Betul. Itu. Berarti kalau misalnya di luar itu, berarti dikatakan bukan Madinah. Itu sudah di luar Madinah. Antum kebayang nggak tuh? Kalau misalnya kita sudah lewat, kita dari tengah tuh rumah Rasul misalnya, lalu kemudian jalan ke pagar, itu sudah keluar kota. Jadi orang-orang zaman dulu bisa itu jamak kosor. Bisa jamak kosor. Nggak gitu juga ya pembahasannya. Jadi ini adalah di luar kampung udah dianggap beda. Nah, apalagi ini min aqsal Madinah, dari kota yang paling ujung datang karena rasul-rasul ini datang pada mereka menyebarkan tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, jadi itu orang lokal. Dan orang ini tidak diketahui. Makanya disebut dengan tadi istilahnya Habib An-Najjar. Rojulun. Dia adalah pemuda yang dicintai. Maksudnya orang-orang tuh suka dengan kalimat-kalimatnya. Dia itu relate gitu ya. Mungkin bahasa zaman sekarang ya. Dengan bahasa-bahasa orang karena dia orang lokal tadi. Dan profesinya yaitu tadi tukang kayu. Kan rojul ini jantan. Gitu. Datanglah orang jantan. Tergopo-gopo. Nah, nanti kita akan melihat bahwa ternyata justru dari kalimat-kalimat sederhananya Habib An-Najjar ini, itu malah kaum itu jadi beriman. Betul. Nah, kita lihat model retorikanya atau cara dia bercerita. Ittabi'u malayas alukum ajro. Wahai kaumku, ayo kita ikutin orang-orang ini. Kenapa? Ittabi'u. Gratis. Iya. Jadi kenapa? Karena gratis gitu kan. Subscribe. Gratis. Kamu subscribe lah ke Hawariyun itu. Karena subscribe itu gratis. Itu mungkin bahasa-bahasa mudah ya. Ittabi'u. Ayo ikut yuk gitu kan ya. Ayo. Karena ittiba di sini kan bermakna bukan hanya mengikuti ya, tapi meneladani. Gitu kan ya. Gitu. Jadi kalau terjemah aslinya, maksudnya terjemah Indonesianya, ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu. Maksudnya Habib ini kayak ngomong, kenapa kita harus ngikutin dia? Emang dia untung apa? Betul. Kita itu nggak nguntungin dia loh dengan motifnya nggak ada. Ini juga bisa menjadi standar kita untuk milih orang-orang baik di sekeliling atau di negara ini ya. Ya artinya kalau mau cari orang baik, cari orang yang nggak punya kepentingan. Gitu. Nah, which is ini balik lagi aja udah. Jadi maksudnya ini orang-orang Hawariyun ini dia tuh nggak punya kepentingan kecuali untuk menjelaskan kebenaran. Betul. Kamu harus ikutin dia. Dia nggak minta duit kok karena dia udah kaya. Iya. Berarti motifnya bukan duit. Dia udah nikah kok, dia nggak perlu istri lain. Iya. Oke. Lalu apa yang dia mau? Keselamatanmu. Iya. Gitu. Misalkan contoh nyari pemimpin gitu. Cari pemimpin yang nggak butuh uang. Bukan malah mau memanfaatkan Indonesia untuk kepentingan dia misalnya. Harusnya siapa contohnya? Enggak, ini contoh aja. Udah basi juga 5 tahun lagi nih kita ngomongin ini baru muhtadun. Dan tidak hanya mereka tidak minta uang. Kalau orang cuma nggak minta uang tapi dia nggak tahu mau kemana, ya percuma. Tapi mereka tahu mereka mau kemana karena mereka mendapatkan sebuah arahan, direction. Jadi ini logika sederhana kata si Habib An-Najjar kepada umatnya, kenapa kita harus ngikutin orang ini? Karena orang ini tidak mengambil keuntungan, tapi dia juga punya petunjuk untuk nunjukin kita jalan yang lurus. Nah, ketika kemudian orang-orang ini bertanya, Ustaz, para kaum-kaum tadi, emang kenapa aku harus bertauhid sama Allah? Gitu. Kenapa aku harus nyembah sama Allah? Nah, ini adalah retorika berikutnya. Monggo, Ustaz. Apa itu? A'atakhidu min dunihi. Mana sih? Ini ya Allah. Nggak kelihatan ayatnya. Aku baca yang bawah kok tiba-tiba di situ. Enggak. Iya itu potongannya agak salah motong. Ya udah gitulah. A'atakhidu min dunihi alihah. Iyuriduni rahman bidzurri la tughni anni syafa'atuhum syai'au wala tungkidun. Wala yungkidun. Kayaknya kita sudah mulai kabur mata ini ya. Maklum ya, ini podcast setiap hari kita kan ya.
Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain dia memang? Mengapa aku harus mengambil selain dia? Selain Allah. Selain Allah. Dia alihatan sebagai sesembahan-sesembahan. Padahal aku itu cuma menginginkan Ar-Rahman. Menginginkan apa namanya? Kasih sayang atau Ar-Rahman itu Allah ya berarti ya. Bidurri la Tuhni ya, tuhni atau tuhni anni syafa'atuhum. Yang kemudian yang memberikan kepada syafaat, memberikan kepada aku keselamatan, syai'an. Maksudnya gini. Dia tidak memberikan kenapa aku harus menyembah Tuhan selain daripada Allah. Sementara Allah ini Maha Pemurah ke aku. Yang memberikan kepada aku ini semua gitu kan ya. Sementara yang lain nggak bisa nolong aku, nggak bisa ngasih syafaat sama sekali. Betul. Oke. Gitu. Jadi dan tidak pula menyelamatkan aku. Tidak pula menyelamatkanku. Artinya di sini Habib An-Najjar dengan sangat sederhana lagi bisa membuktikan bahwa sebetulnya yang ngasih keselamatan ke kita itu adalah Allah. Kenapa aku nggak nyembah dia? Lah memang Tuhan kalian ngasih kalian apa? Emang Tuhan kalian bisa ngasih kalian pertolongan? Memang Tuhan kalian itu bisa ngasih kalian apa gitu kira-kira? Jadi kalau Tuhanku ngasih aku ini, kalau kalian Tuhannya ngasihnya apa? Oke. Kalau aku Praroro. Aku Janggar. Jadi bahasanya, tapi sekali lagi ini kan pembahasan dalam sebuah makna yang dipersingkat ya. Tapi maksudnya ya artinya di sini Habib An-Najjar bisa menjelaskan sebuah retorika berpikir yang sangat mudah diterima oleh kaumnya. Sehingga orang-orang kemudian mengatakan, iya benar juga ya. Savage berarti dia. Iya, savage. Artinya orang-orang tuh berkata, iya ya, kenapa aku malah jadi nyembah yang ini ya, padahal Allah yang ngasih aku. Betul. Dan Habib An-Najjar bisa membuktikan kalau yang ngasih kemurahan itu Allah gitu. Ya, yang ngasih kamu siapa? Kamu sholatnya ke siapa? Gitu. Iya, kira-kira begitu. Kalau seandainya kamu menghadap manusia, bos, kamu datang tepat waktu. Kenapa kalau dipanggil Allah kamu lambat-lambat? Gitu. Ya kayak gitu-gitulah ya. Pasti suaranya kayak gitu. Ya, gitu. Nah, lanjut nih. Ya. Kata Habib An-Najjar lagi, ini idza lafi dhalalim mubin. Sungguh kalau aku berlaku demikian, kalau aku kemudian menyekutukan Allah, aku pasti dalam kesesatan yang nyata. Betul. Gitu. Aku yakin kalau aku gitu, aku pasti adalah seseorang yang sangat tersesat. Jadi di sini Habib An-Najjar ngasih fear. Satu hal yang secara efektif akan menggerakkan manusia tuh. Ya. Karena yang menggerakkan manusia cuma dua, fear and hope. Artinya fear itu lebih mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Nah ini juga bagian dari cara Habib An-Najjar jelasin. Gitu. Dia memberitahu resikonya. Nah ternyata kalimat-kalimat yang semacam ini membuat umat pada saat itu diterima. Jadi mereka menerima tauhid dan lain-lain. Ya tentunya ketika kemudian ada umat yang kemudian bertauhid, tidak lain tidak bukan, setelah itu pasti ada orang-orang yang tidak beriman. Betul. Yang akhirnya tidak menyukai hal itu. Khususnya orang-orang jahat. Tapi masalahnya adalah dia ini juga nggak ngarang-ngarang Habib An-Najjar. Dia cuma meneruskan kata-kata yang disampaikan oleh para mursalin. Tapi dengan cara yang lebih efektif bagi kaumnya. Locality. Gitu. Mempertimbangkan kearifan lokal. Makanya aku kadang ngerasa ya, tapi ngerasa namanya GR ya. GR ku tuh kayak ngerasa mungkin ya aku bikin ngefast ngeslow itu bagian daripada cara untuk menyederhanakan. So aku ngerasa kayak wah berarti aku kayak Habib An-Najjar. Cuma habis ini dia mati. Mau tuh. Iya makanya itu. Nah habis ini apa yang terjadi sama dia? Nah akhirnya dia ditangkap sama pemerintahan pada saat itu. Udah ada darahnya. Iya bagus kan. Luar biasa. Iya berdarah-darah dia. Gitu. Akhirnya dia ditangkap. Diapain sih dia saat meninggal? Kata Ibnu Katsir dia jadi gini. Pertama ketika para rasul datang, kalau misalnya kita baca ayat-ayat sebelumnya, itu para rasul tuh sudah diancam rajam tuh. Jadi sudah diancam rajam, sudah diancam didera di fisik. Nah, Habib An-Najjar sudah tahu itu. Lihat ya, dia udah tahu itu bahwa ini orang-orang bergerak lagi nih. Jadi dia tahu orang-orang ini sudah ngancem, udah sampai tahapan benar-benar fisik. Tapi dia malah ngasih tahu sesuatu yang savage, yang membuat orang tuh sadar. Jadi gampangnya kalimat terakhir sebelum dia meninggal. Itu sampai katanya ususnya berurai apa itu tadi. Jadi Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya orang-orang yang tadinya ngancem para rasul, jadi ngancem dia. Lalu mengatakan, orang lokal, gitu kan ya. Lu memang orang lokal, tapi lu jangan macem-macem. Di sini bosnya gue. Akhirnya kalau kamu nggak berhenti, kami akan lakukan sesuatu terhadap kamu. Dia tetap ngomong, tetap ngomong dan meyakinkan banyak orang. Akhirnya dia diseret di jalan, diinjek-injek perutnya sampai ususnya keluar lewat anusnya. Allahu Akbar. Itu yang terjadi, diinjek-injek perutnya. Itu yang jadi ditawar masa. Jadi Habib An-Najjar ditawar masa meninggal.
Dihakimi masa. Dihakimi masa. Tapi bukan masa yang beriman ya. Ini orang-orang suruhan mungkin algojo gitu. Semua orang-orang yang justru merasa ya status quo lah ya, yang akan terpengaruh kekuasaannya ketika tauhid ini masuk. Iya. Gitu. Orang-orang yang syahwat kekuasaannya terganggu karena dakwahnya Habib An-Najjar ini kemudian mukulin dia. Tapi ketika Habib An-Najjar sebelum daripada meninggalnya beliau, dia kemudian berkata ini. Ini amantu birabbikum fasmaun. Jadi ini kata-kata ini sekaligus ketika Ibnu Katsir juga menulis tafsirnya mengatakan bahwasanya ini adalah sebuah dalam tanda kutip tamanannya seorang rasul yang taman itu menginginkannya seorang rasul-rasul yang 3 itu kepada keadaan Habib An-Najjar. Karena ketika dia meninggal dia justru mengatakan pada para rasul itu. Oh, yang 3 tadi itu. Ini amantu birabbikum. Aku beriman pada Tuhan kalian. Jadi dakwahmu tuh udah nyampe ke aku. Jadi aku ridho sudah. Jadi ini udah di last minute ya. Dia katakan saksikan ya, aku beriman kepada Tuhan. Tuhan kamu, Tuhanmu, Tuhan kalian yang kalian sampein ini. Yang 3 orang tadi. Yang 3 orang ini tadi. Nah, artinya yang 3 orang ini ketika 3 rasul ini ketika melihat Habib An-Najjar diinjak-injak, mereka berkata, kok dia yang diinjak bukan aku? Dia yang dapat itu dilihatnya seperti kemuliaan. Iya, kok dia yang syahid bukan aku. Padahal mereka yang pengen. Nah, jadi itu yang kemudian termasuk itu fasmaun, maka kalian yang jadi saksinya. Kalian yang mendengarkan dan kalian yang jadi saksinya sampein pada Tuhan kalian. Dakwah kalian sudah jadi. Gitu. Jadi ini bagian daripada orang-orang yang diberi nikmat ya, masuk syuhada tadi. Betul, berarti syuhada. Nah, di sini ternyata ceritanya nggak selesai. Karena Allah menjelaskan akhir daripada kehidupan Habib An-Najjar kelak di akhirat. Nah, jadi ya karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu, Allah ceritakan kisahnya Habib An-Najjar di akhirat kelak. Nah, ini lanjutan ceritanya. Luar biasa. Sudah sampai surga nih ya. Iya, ilustrasi ya. Ilustrasi. Ingat ya. Surganya kok ada pohon bidara ya? Itu bidara? Itu kayaknya bidara tuh. Oh, iya. Di sana anginnya sepoi-sepoi kayaknya. Iya. Awannya warnanya gitu. Jelas enggak ya? Oh gitu ya. Ini adalah ilustrasi Maghrib ya. Iya. Nah, ini kalimatnya. Kalimat berikutnya. Jadi kilat khulil jannah dikatakanlah kepada orang tadi Habib An-Najjar, masuklah ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Yang ajaib adalah justru Habib An-Najjar ini kata-kata pertama ketika dikatakan ketika dikatakan masuk surga sana kan bisa alhamdulillah gitu kan gitu ya udah tinggal masuk aja. Tapi ternyata dia saking ngelihatnya keren banget. Andaikan ya laita ini kan adalah sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Dia nggak mungkin balik ke dunia. Betul, maksudnya nggak mungkin terjadi. Ya laita qaumi ya'lamun. Andaikan benar-benar andai banget yang ninja aku nih ngeliat ini. Tahu ini. Pasti mereka mau beriman. Jadi yang kepikiran tuh justru adalah umatnya. Yang kepikiran adalah orang yang injak-injaknya. Andai kan mereka tahu. Jadi ternyata ulama-ulama mengatakan apa? Ternyata giroh untuk dakwah. Atau keinginan untuk berdakwah itu tidak putus di dunia. Keinginan untuk berdakwah itu akan sampai akhirat. Akan sampai justru ketika kita ngelihat surga, andaikan orang-orang ini tahu. Jadi dia di surganya masih mau dakwah. Kalau boleh milih, dia mau balik lagi terus ngasih tahu. Coba aku bisa balik ke dunia. Aku akan kasih tahu orang-orang yang belum kayak tahu. Kayak gini loh surga itu. Betul. Itu dia jadi justru menginginkan kebaikan. Nanti ini menginginkan kebaikan buat orang-orang yang injek dia. Dan ini Ustaz, maksudnya kita kan bisa ngelihat sesuatu itu awalnya seperti apa dari akhirnya atau akhirnya seperti apa dari awalnya. Betul, kan bisa. Nah, dari sini kalau kita ngelihat bahwa pola pikirnya Habib An-Najjar bahkan sampai berpikir tentang kaumnya ketika surga di depan mata dia, itu tandanya kan betapa besarnya cinta dia terhadap kaumnya, umatnya saat dia berdakwah. Jadi dia berdakwah karena cinta, bukan karena benci. Bukan karena pengen ngoreksi, bukan karena ingin membuktikan dia benar. Apalagi bukan karena uang, apalagi bukan karena dia itu merasa bahwasanya dia lebih tinggi daripada orang lain. Jadi alasan kenapa dia tergopoh-gopoh tadi wajah tadi itu aqsal madinati rajulu yas'a. Jadi ketika dikatakan dia tergopoh-gopoh, ternyata kita jadi tahu sekarang bahwa terburu-burunya dia itu adalah didorong rasa cinta. Orang ini harus tahu banget tentang Islam. Ini keren banget, banget. Ayo kita bikin, ayo kita bikin acara, ayo kita bikin ini supaya orang-orang tahu tentang Islam. Girohnya tuh sampai segitunya. Masya Allah. Lanjut. Bima ghafaroli Rabbi wa ja'alani minal mukramin. Tahu apa? Mereka tahu apa? Ya lamun. Apa yang harus mereka ketahui? Andaikan apa yang harus mereka ketahui? Jadi kalau aku bisa jadi udahlah ini kita bakar. jadi ketika mereka itu kalau aku bisa balik ke dunia, aku akan kasih tahu apa?
bima ghafara li rabbi. Kenapa aku bisa dapat ampunan Allah? Karena ketika di hari kiamat yang paling diperlukan orang adalah ampunan Allah. Wa ja'alani minal mukramin. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini orang kampung. Aku ini orang di ujung kota. Tapi Allah kok sampai muliakan aku kayak begini. Sedangkan aku tuh bukan siapa-siapa. Aku cuma melakukan tugas dakwah. Kok gini banget? Maka dia pengen balik lagi untuk ngasih tahu tentang ampunan Allah yang dia terima. Walaupun kita juga nggak tahu ya, mas ya ghafar itu kan semua diperlukan oleh manusia. Dan yang kedua adalah wa ja'alani minal mukramin, dan aku kemudian mendapatkan tempat sedemikian mulia ini. Luar biasa. Karena memang bagian daripada ekspresi orang-orang kelak di surga, insya Allah bagian itu ada di kita juga ya. Adalah orang-orang itu ngerasa kayak ini dapat nikmat segini. Terus habis itu Allah kayak gimana? Kurang, nih ada lagi. Hah? Serius? Betul. Ini udah dapat kayak gini, ada lagi. Ternyata sudah dapat itu juga. Mau gimana? Mau kurang lagi? Ini aku kasih lagi. Ada yang lebih enak lagi ya Allah. Maksudnya orang-orang di surga itu selalu memiliki ekspresi bahwa ternyata ini kayak udah nggak mungkin ada yang lebih bagus. Lebih bagus. Ternyata ada. Ternyata ada lagi. Dan masalahnya adalah ketika dia ngeliat semua ini, yang pertama kali dia katakan tadi, ya laita qaumi ya'lamun. Jadi ada yang lebih keren. Jadi ibaratnya gini. Allah udah kasih surga nih. Terus Allah tanya mau apa lagi? Aku mau kasih tahu orang-orang. Boleh nggak? Ada nggak yang lebih mau nggak yang lebih bagus daripada ini? Aku mau. Ada permintaan lagi nggak? Mau. Aku pengen balik ke dunia. Pengen ngasih tahu orang-orang. Berarti gambaran surga itu tidak cukup membuatnya pengen di surga. Paham gak sih maksudnya? Artinya kecintaan dia terhadap dakwah bahkan masih lebih tinggi daripada kenikmatan surga yang Allah berikan. Walaupun itu udah luar biasa banget. Karena jadi gini. Semua orang yang masuk surga akan melupakan dunia kecuali dua orang. Pertama adalah orang-orang yang syahid, itu pengen balik lagi ke dunia untuk syahid. Untuk perang lagi. Yang kedua adalah orang-orang yang mengingat persaudaraan di dunia. Jadi dia pengen mengulang di surga lagi. Jadi ketika yang dirindukan oleh ahli surga di dunia adalah syahid dan ngobrol-ngobrolnya antara dua orang soleh atau banyak orang soleh. Nah, itu adalah yang diinginkan oleh orang-orang. Jadi ini kan syahid nih, pengen balik lagi. Ngasih tahu mati gak apa-apa, itu nikmat, pengen berkali-kali. Nah itu adalah kemudian yang lebih dirindukan daripada surga. Wah, jadi luar biasa ya. Coba kalau umatku tahu kenapa Allah ngampunin aku dan ngasih ke semua kenikmatan. Minal mukromin itu jadi gini, karomah adalah sebuah keutamaan atau kemuliaan yang dikasih kepada tamu. Ikram. Contoh misalnya kalau ada orang-orang biasa kita nggak kasih. Kalau ada orang biasa datang, kita mungkin ngasihnya nggak akan seistimewa kalau ada tamu penting datang. Tamu spesial. Ikram itu tergantung siapa yang datang. Nah, minal mukromin itu berarti yang memuliakan bukan manusia, tapi yang memuliakan Allah. Antum bayangin kalau manusia yang paling kaya aja ngasih kita makan apa ketika kita datang rumah dia. Ada orang yang paling misalnya paling sejahtera di satu tempat itu kalau ngundang kita seperti apa jamuannya. Ini yang menjamu Allah, yang mengikram kita adalah Allah. Nah dia bilang ini yang langsung layanin saya adalah kemudian Allah. Bukan ngelayani dalam arti apa ya? Mengikram, bukan melayani, memuliakan saya. Itu langsung Allah. Coba gimana ceritanya tuh?